Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Udah pada makan? Udah pada mandi? Udah pada gajian? Oke. Perkuliahan hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat tentunya. Oke? Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adil. Ada yang titip absen? Titip absen nggak boleh. Bolehnya titip duit ya. Oke. Yang pertama Ibu absen. Adil ada? Oh sakit. Oke. Manda ada? Manda ada. Iva ada? Masya Allah, ini mukanya berseri-seri. Iksan ada? Iksan? Hadir, Masya Allah. Baik, semuanya Alhamdulillah hadir. Marilah kita awali pertemuan kita perkuliahan ini dengan materi pertama, yaitu pengertian ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Biar tambah semangat, kita pemanasan dulu, kita ice breaking dulu. Saya akan kasih petunjuk ice breakingnya seperti apa. Nah, ini adalah ice breaking tepuk tangan. Jadi 1 sampai 5. 1 sampai 5. Satunya seperti ini. Tepuk duanya gini. Prok prok. Tiganya prok prok prok. Empatnya prok 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 prok. Limanya prok 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 prok. Oke? Semangat ya, kita latihan dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang salah berarti tidak konsentrasi. Pembelajaran yang menggunakan metode based learning. Jadi, kalian sebagai mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir dari materi yang saya sajikan hari ini. Jadi, pembelajaran ini adalah berpusat pada kalian. Jadi nanti saya akan memberikan tugas di akhir setelah pemaparan materi. Kalian akan saya beri tugas berbentuk mind mapping. Mind mapping adalah kekreatifan mahasiswa dalam berpikir atau menyikapi sebuah permasalahan atau sebuah pembahasan. Oke. Quran. Subtemanya adalah pengertian ulumul Quran, objek pembahasan ulumul Quran, dan sejarah perkembangan ulumul Quran. Yang mau Ibu jelaskan di sini adalah dasar ulumul Qurannya. Al-Quran itu wahyu keberapa? Ke-4 diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Berarti kalau Al-Quran adalah wahyu ke-4, berarti ada wahyu pertama, wahyu kedua, dan wahyu ketiga. Apa itu wahyu pertamanya? Jabur oleh Nabi. Kedua, Taurat oleh Nabi. Ketiga, oleh Nabi. Yang keempat, oleh Nabi Muhammad. Dengan 4 kitab itu, tentu saja ada umat yang mempercayai ajaran yang ada di dalam kitab itu, betul? Kalian termasuk umat yang mana? Injil, Zabur, semua di sini sepakat soal kitab Al-Quran. Tapi ketika kalian sudah sepakat dan meyakini kitab Al-Quran sebagai petunjuk hidup kalian, belum tentu kitab-kitab yang lain adalah kitab-kitab yang tidak benar. Karena keempat kitab ini adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai moderasinya adalah kita harus menghargai ajaran yang dipakai oleh orang lain. Karena ajaran yang dipakai oleh orang lain yang tidak seagama dengan kita
itu adalah ajaran kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti pasti mengajarkan kebenaran. Ada di antara kalian yang mendengar ajaran agama lain mengajarkan ketidak baik? Tidak ada, karena kitab tersebut semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya pembahasannya yaitu ada 3: sejarah perkembangan ulumul Quran, yang kedua pengetahuan tentang Al-Quran, yang ketiga metodologi penafsiran Al-Quran. Kita akan terapkan pembelajaran mind mapping. Silakan dari perempuan 1, dari laki-laki 1 berdiri dan deskripsikan apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran atau sejarah pengembangan Al-Quran atau metode penafsiran. Satu laki-laki dengan sejarahnya, yang satu perempuan pengetahuan tentang Al-Qurannya. Silakan. Adil, berdiri. Berdiri. Silakan berdiri. Iksan, oke, berdiri Iksan. Berdiri. Iksan mau mendeskripsikan tentang sejarah. Oke. Sejarah. Iya, oke. Siap. Kita dengarkan pemikiran dari Iksan mengenai sejarah perkembangan Al-Quran. Silakan Iksan. Di sini aja. Sini aja dong sama saya. Boleh. Baik teman-teman, dipercepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan sejarah perkembangan Al-Quran. Iya. Al-Quran adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun di Gua Hira, menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq yang bunyi Iqra, gitu kan. Yang kedua, Sudah cukup. Beri tepuk tangan untuk Iksan. Oke, pemikiran yang kedua dari perempuan yaitu pengetahuan tentang Al-Quran. Sedikit aja. Silakan, ada yang mau maju? Kak Azrah, silakan maju. Silakan. Sedikit aja, simple. Ini adalah mind mapping, pemikiran mahasiswa tentang pembelajaran. Oke? Pengetahuan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat. Oke, beri tepuk tangan untuk Ezra. Oke, teman-teman, nanti kalian akan saya berikan tugas, yaitu yang pertama membuat mind mapping sendiri-sendiri. Nanti mind mapping yang sudah kalian buat kita diskusikan secara aktif dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Oke. Baiklah, mungkin pertemuan sekarang kita awali dengan pengenalan ulumul Quran atau pembahasannya. Pertemuan selanjutnya kita akan berkelompok diskusi aktif mengenai mind mapping yang akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke? Oke teman-teman, sebelum kita tutup, saya akan memberikan penutup pembelajaran dengan memotivasi. Kalian bisa melihat apa yang saya pegang di depan? Kertas. Bagaimana kondisi kertasnya? Kosong, putih, bersih. Ada yang ada yang lecak? Tidak ada. Tapi coba sekarang kalian bully kertas ini. Satu orang ngomong. Misalnya ini manusia, ya, manusia. Ini adalah hati manusia. Ini adalah hati orang, ya. Kita ibaratkan dengan kertas. Silakan bully. Caper. Apa? Jelek. Hitam atau irang. Apa? Ayo bully. Silakan. Biasanya. Ayo apa? Apa? Botol Yakult. Apa lagi? Kemasan saset. Apa lagi? Sudah ya. Nah, ketika kertas ini kita ibaratkan sebagai manusia atau hati manusia, ketika dibully, maka keadaannya akan berubah dari semula. Apa itu? Keadaan yang tadi semula lurus, bersih, rapi. Ketika mendapat bully, dia berubah menjadi hancur. Sekarang yang tadi ngebully minta maaf. Satu lagi. Nah, jadi semua yang terjadi itu bisa kita ambil pelajarannya bahwa itulah
kita harus memiliki toleransi kepada manusia lain, bisa melakukan perbuatan baik kepada manusia lain agar tidak membuat hancur hati orang lah. Oke, bisa dipahami? Bagaimana keadaan kalian hari ini setelah belajar? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Dan tentunya beri tepuk tangan untuk saya. Oke, saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.